Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Salanu Pratama, Ayu Winasih, Ana Historia, Nelly Rahmawati, dan Nida Dwi Marcelia. Kami akan menyampaikan mengenai sistem peredaran darah. Sebelumnya, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini juga membantu menstabilkan tubuh dan pH. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredarannya darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali lagi ke jantung melewati vena. Selanjutnya adalah darah. Darah merupakan sebuah cairan yang berada dalam pembuluh darah dan memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan oksigen dan karbon dioksida, mengatur suhu tubuh, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas untuk dialirkan ke seluruh tubuh, dan pengaturan hormon dengan membawa dan mengantarkan dari kelenjar ke sasaran. Selanjutnya ada macam-macam darah. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit ini berbentuk bulat pipih dan cekung di tengah, tidak berinti, berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini memiliki bentuk tidak tetap dan dapat bergerak bebas. Selnya tidak memiliki pigmen tetapi berinti, berfungsi untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Selnya ini kecil, bentuknya tidak tetap dan mudah pecah. Trombosit ini berfungsi dalam proses pembekuan darah, dan trombosit ini hanya memiliki umur 2-3 hari. Selanjutnya adalah komponen darah. Darah memiliki dua komponen, yaitu yang pertama ada plasma darah yang merupakan komponen darah yang sebagian besarnya terdiri dari air, elektrolit, dan protein darah lainnya. Protein utama dalam darah ini merupakan albumin dan protein darah lainnya adalah antibodi dan protein pembekuan. Yang kedua ada butir-butir darah. Butir-butir darah ini adalah komponen darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Selanjutnya ada fungsi darah. Yang pertama sebagai alat transportasi. Darah ini berfungsi untuk mengedarkan zat-zat penting seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Yang kedua yaitu sebagai alat regulasi. Darah berperan sebagai pengatur dan penyeimbang suhu tubuh. Yang ketiga yaitu sebagai alat proteksi. Darah berfungsi sebagai pelindung tubuh dari penyakit, yaitu pada leukosit yang merupakan sel darah yang berperan dalam pertahanan tubuh dan melawan patogen. Organ pada peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ otot yang berongga dan berukuran sebesar kepalan tangan. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung normal terdiri dari 4 ruang. 2 ruang jantung di atas dinamakan atrium atau serambi, dan 2 jantung di bawahnya dinamakan ventricle atau bilik yang berfungsi sebagai pompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventricle menjadi bagian kanan dan kiri dinamakan septum. Kemudian ada juga yang dinamakan katup, dibagi menjadi 2 jenis, yakni katup triscupidalis, yakni 3 katup daun, dan katup biscupidalis, yakni katup 2 daun. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari yang pertama, pembuluh darah nadi besar atau aorta, yakni pembuluh darah yang mengalirkan darah yang mengandung oksigen atau O2 dari ventrikel kiri keluar jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh nadi kecil atau arteri yang merupakan cabang dari aorta. Arteri mengalirkan darah mengandung oksigen dari aorta menuju ke organ atau jaringan tubuh. Kemudian ada kapiler, adalah pembuluh kecil atau halus cabang dari arteri. Kapiler mengangkut atau mengedarkan darah dari arteri ke organ atau jaringan tubuh. Pada pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran gas O2 dari darah dengan gas CO2 dari sel atau jaringan.
Kemudian ada pembuluh balik besar atau vena cava, yakni pembuluh yang mengangkat darah yang mengandung gas CO2 yang berasal dari jaringan-jaringan atau organ tubuh menuju jantung bagian atrium kanan. Kemudian ada pembuluh balik kecil atau vena, yakni cabang dari vena cava. Pembuluh ini mengangkut darah yang mengandung CO2 dari jaringan-jaringan organ tubuh ke vena cava. Proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar, ada dua pembuluh darah yang bekerja. Pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Kedua, vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi, peredaran darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru-paru dan akan keluar saat kita membuang napas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen yang akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui pena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung, dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Yang terakhir ada kelainan dalam darah. Yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia adalah gangguan proses pembekuan darah yang disebabkan oleh genetik yang diturunkan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya protein yang disebut sebagai faktor pembekuan darah. Yang kedua ada leukemia. Leukemia adalah kanker darah, di mana sel darah putih berubah menjadi ganas dan diproduksi secara berlebihan di sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada talasemia. Talasemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai dengan kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin. Yang keempat adalah anemia. Anemia adalah keadaan di mana tubuh kekurangan sel darah merah sehat karena kadar zat besi di dalam tubuh kurang, sehingga sel darah merah tidak mampu membawa cukup oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi, disebabkan oleh terlalu banyak mengonsumsi garam dan kafein. Yang keenam ada hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah rendah yang dapat mengakibatkan pusing dan pingsan. Yang selanjutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung, disebabkan oleh penumpukan plak yang menyebabkan arteri koroner menyempit sehingga membatasi aliran darah ke jantung. Yang selanjutnya ada varises. Varises adalah keadaan di mana pembuluh darah membesar dan timbul, biasanya tampak pada kaki dan telapak kaki. Terima kasih.